Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Tetap ceria. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inna nabil khair. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan mendapatkan basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bila ada semuanya, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah senangnya berakhlak mulia, subtema hormat dan patuh kepada orang tua. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, menunjukkan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, menyebutkan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Dan tujuan yang terakhir yang keempat, mengidentifikasi dan nakli yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Poin yang pertama, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah menghargai dan melaksanakan semua perintah orang tua dengan setulus hati, serta meninggalkan segala larangannya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus membalas jasa kedua orang tua kita dengan berbakti kepada keduanya. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, menjaga nama baik orang tua kita. Nah, sebagai seorang anak, kita harus menjaga nama baik orang tua kita. Jangan pernah kita mempermalukan orang tua kita dengan sikap dan tingkah laku kita yang kurang bermoral, seperti berkelahi atau berantem dengan teman kita. Begitu juga berbicara ketika guru lagi menjelaskan materi pelajaran. Nah, hal yang demikian harus kita hindari bersama-sama. Contoh kedua, menyenangkan hati orang tua kita. Sebagai seorang anak yang soleh dan soleha, kita mesti menyenangkan hati orang tua kita dengan rajin belajar, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, dan tentunya tidak melawan kepada orang tua kita. Senangilah hati orang tua kita selagi mereka masih hidup di dunia yang fana ini. Contoh yang ketiga, membantu orang tua kita. Sebagai seorang anak, kita juga harus membantu orang tua kita. Kalaulah orang tua kita menyuruh kita membeli gula atau garam di kedai, kita harus membelinya dengan sepenuh hati. Nah, kalau ada piring yang kotor, piring kotor tersebut kita cuci. Kalau halaman rumah kotor, kita juga harus menyapu halaman rumah yang kotor tersebut. Ustaz bangga kan? Next, manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, adapun manfaat hormat dan patuh kepada orang tua, yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Yang kedua, hidup menjadi lebih berkah. Nah, kalau kita ingin hidup kita berkah, hidup kita sukses, hidup kita bahagia, maka hormati dan patuhilah kedua orang tua kita. Nah, manfaat yang ketiga yang terakhir, kunci atau jalan masuk surga. Semua kita tentunya ingin masuk surga. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah hormat dan patuh kepada orang tua kita. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ustaz bangga kan? Nah, adapun dalil nakli tentang hormat dan patuh kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membantahnya, membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik atau perkataan yang mulia. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-23. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan tadinya dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua adalah
menghargai dan melaksanakan semua perintah orang tua dengan setulus hati dan meninggalkan segala larangannya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kesimpulan kedua, berbakti kepada orang tua akan membuat hidup kita berkah. Dan kesimpulan yang terakhir, bahagiakanlah orang tua kita sebelum ajalnya tiba. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya membaca kifaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.